Anak-anak yang terkasih, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah melanjutkan tema pembelajaran yang lalu. Kita hari ini akan belajar tentang, ada yang tahu belajar tentang apa? Iya, kita akan belajar peran lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki tentunya. Ya, hari ini Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk semakin menyadari akan peran lingkungan bagi perkembangan pribadi kita. Pribadi kita kan unik, kita diciptakan sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan lingkungan. Sesuatu yang berada di luar diri kita. Kita hitung ayo. Mulai dari kita bangun pagi-pagi, kita membuka mata kita langsung menghirup udara. Nah, udara itu yang membuat kita merasa tetap hidup, yang segar. Lalu apalagi ketika kita membuka mata, kita dapat melihat apa? Iya, kita kesiangan, matahari sudah terbit, sudah di atas. Nah, itu adalah contoh dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Ingat, lingkungan itu adalah sesuatu yang berada di luar diri kita. Entah itu udara, angin, pohon, matahari, ataupun daun. Ya, semuanya yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan juga itu ada yang kita tahu. Ini juga disebut dengan lingkungan. Ini adalah contoh gambar sekolah. Di sekolah ada bunga-bunga, ada gedung, ada rumput-rumput. Nah, itu semua adalah salah satu ataupun contoh dari lingkungan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah. Kita dapat bermain di lingkungan sekolah, kita dapat berlari-lari. Nah, kalau yang perempuan bisa bermain lompat tali, nah yang cowok-cowok bisa main sepak bola. Nah, sepak bola itu untuk siapa? Untuk laki-laki saja atau perempuan saja? Tentunya laki-laki dan perempuan itu boleh bermain sepak bola. Tapi yang paling suka kan biasanya anak laki-laki. Nah, anak-anak yang terkasih, apa sih yang termasuk lingkungan juga? Nah, mana saja yo yang disebut dengan lingkungan? Ada yang tahu? Iya, ini adalah salah satu lingkungan. Ini ada contoh dari ayah, ada dari mama, ada dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Entah ada yang punya kucing, yang punya anjing, atau ayam, burung, atau ada yang pelihara kambing atau sapi. Nah, ada air yang mengalir, ada rumput yang hijau, ada gunung, ada pohon. Nah, sekali lagi kita harus ingat, lingkungan adalah apa yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita dapat menjadi seperti ini karena apa? Karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita diajari berbicara oleh ayah, oleh ibu. Kita juga diajari bermain, diajak bermain oleh ayah, oleh ibu. Nah, ayah dan ibu juga termasuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin di Indonesia kan tidak ada salju, tetapi di Eropa sana itu pasti atau sebagian besar negaranya ada salju. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita ingat sekali lagi, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti terpengaruh, kita pasti tumbuh karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita dapat meneladan sikap yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ada yang ingat cerita tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sejak awal waktu Bunda Maria mengandung,
Bunda Maria harus berjalan jauh mencari penginapan. Bunda Maria tidak mendapatkan penginapan dan akhirnya Bunda Maria melahirkan. Ada yang tahu di mana? Iya, di kandang domba. Nah, Tuhan Yesus, ada yang tahu nggak siapa nama ibu Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Iya, betul, Bunda Maria. Di mana Yesus lahir? Ada yang tahu? Iya, di Nazaret. Nah, ada yang tahu siapa nama bapak dari Yesus? Iya, Santo Yosef. Bunda Maria dan Santo Yosef mendidik Yesus agar menjadi orang yang baik dan bijaksana. Juga seperti kalian, diminta tolong oleh orang tua, diminta untuk membersihkan tempat tidur, menyapu halaman. Itu adalah cara-cara orang tua untuk mendidik kita, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, lihat, perhatikan gambar ini. Tuhan Yesus yang waktu itu kecil. Nah, ada yang tahu Santo Yosef itu pekerjaannya apa? Iya, tukang kayu. Nah, pada waktu itu Santo Yosef itu adalah seorang tukang kayu. Ia seorang pengrajin. Ia membuat meja, membuat kursi, apapun itu yang terbuat dari kayu. Nah, Bunda Maria dan Santo Yosef mendidik Yesus kecil sesuai dengan kondisi hidup mereka. Lihat pakaian Yesus. Kan pakaian Yesus itu sederhana kan? Karena Tuhan Yesus berbeda bajunya dengan kita, karena lingkungannya juga berbeda dengan kita. Karena Tuhan Yesus itu berasal dari Timur Tengah sana, dari Palestina. Nah, itu adalah salah satu mengapa, karena kita dapat terpengaruh oleh lingkungan hidup kita. Contohnya saja adalah cara berbahasa kita. Kalau orang Jawa pasti akan pandai berbahasa Jawa. Nah, tapi kalau orang NTT misalnya, pasti mereka akan pintar dalam berbahasa NTT. Tapi mereka akan susah berbicara bahasa Jawa, ataupun sebaliknya. Karena semuanya itu terpengaruh oleh, ada yang tahu oleh apa? Iya, terpengaruh oleh lingkungan. Kalau Bunda Maria itu sama Santo Yosef tinggal di negeri Palestina, kalau kita tinggal di mana? Iya, di Indonesia. Bunda Maria itu adalah guru yang pertama dan utama, karena dari Bunda Maria kita dapat belajar banyak hal. Karena Bunda Maria adalah orang yang saleh, orang yang suci. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang cerdas. Ada yang ingat dulu Tuhan Yesus pada umur 12 tahun pergi kemana? Iya, ke Bait Allah, mengajar orang-orang yang ada di Bait Allah. Oleh karena itu Yesus disebut sebagai orang yang cerdas, yang bijaksana. Nah, Santo Yosef juga meminta Yesus untuk membantunya untuk membuat kerajinan dari kayu. Oleh karena itu Yesus menjadi orang yang cerdas karena lingkungannya turut atas teladan bimbingan dari orang tuanya. Maka kita dapat menjadi orang yang cerdas. Nah, kita akan menjadi orang yang terampil karena kita sudah diajari banyak hal. Kita sudah diajari banyak hal, keahlian-keahlian tertentu. Ada yang hobi main bola, ada yang terampil memasak karena ibunya pandai memasak, atau ada yang pintar merawat tanaman karena orang tuanya suka menanam tanaman.
kita juga dapat menjadi pribadi yang berkarakter. Lihat nilai-nilai yang ada di Fransiskus. Nah, di sekolah kita kan memiliki karakter yang bagus dalam mendidik. Nah, kita diajarkan kalau mencontek itu tidak bagus. Itu adalah perbuatan yang jujur atau tidak jujur kalau mencontek. Iya, yang tidak jujur. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan diri kita. Ayo, siapa saja? Iya, orang tua terutama. Mereka sangat berperan penting dalam perkembangan diri kita. Pasti laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan hal yang berbeda ya oleh orang tua. Misalnya, karena yang cewek dibelikan dress, yang laki-laki apakah mau dibelikan dress juga? Tidak kan? Pasti yang laki-laki dibelikan baju sepak bola karena mereka berbeda. Masa iya mau disamakan perempuan dan laki-laki dibelikan satu baju dress semua? Ada yang mau? Ingat ya, orang tua kita mengajak kita, memberi contoh kepada kita untuk menjadi pribadi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sama seperti yang Yesus alami, yang Bunda Maria teladankan dan Santo Yosef itu, kita harus meneladan seorang ayah atau bapak atau mama kita yang mengajarkan kita, yang membimbing kita, yang menyayangi kita. Iya anak-anak, bagaimana? Sudah jelas? Iya, kita lanjutkan. Anak-anak yang terkasih, kita harus senantiasa bersyukur tentunya. Di samping atas anugerah pembelajaran yang kita miliki ini, ataupun atas keterampilan, ataupun atas kecerdasan, ataupun karakter, atau sikap tanggung jawab yang sudah ditanamkan di dalam diri kita. Iya, kita harus bersyukur atas semuanya itu, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Oke anak-anakku, pasti kalian sudah pernah kan melakukan pekerjaan seperti di gambar ini? Mencuci piring. Itu pekerjaan siapa ayo? Laki-laki atau perempuan? Iya, itu tidak hanya laki-laki atau perempuan, semuanya bisa mengerjakan. Kalau kalian bisa, kalian harus meminta kepada orang tua kalian untuk mencuci piring atau menyapu atau mencuci baju. Iya, pasti sama orang tua kalian boleh. Pasti orang tua kalian juga akan merasa senang. Itu juga mengajarkan kalau kita memiliki karakter yang baik, kita bertanggung jawab. Itu semua akan menunjukkan bahwa diri kita adalah siswa-siswi SD Fransiskus 1 Tanjung Karang. Oke. Tugasnya hari ini adalah mari membuat sesuatu. Apa itu? Tuliskanlah rasa syukur atas anugerah Tuhan atas lingkungan hidup yang sangat bermanfaat bagi hidupmu dan sesama. Nah, ungkapan syukur dapat dalam bentuk doa, puisi, gambar, atau yang lainnya. Nah, tentunya hasilnya nanti difoto ya anak-anak dan dikirimkan ke WA Bapak saja. Oke anak-anak, ingat, boleh dalam bentuk doa, boleh dalam bentuk puisi, boleh dalam bentuk gambar atau yang lainnya ya. Oke anak-anak, jangan lupa dihias sebaik mungkin. Terima kasih sudah bersemangat dalam belajar kita pada hari ini. Ingat, Tuhan Yesus mencintai kita. Kita juga harus mencintai diri kita. Dan mari kita kembangkan diri kita. Kembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Karena
pribadi kita ini masing-masing adalah sangat unik dan khas. Mari kita bersama-sama mengembangkan diri kita. Salam sehat, salam Fransiskus, berjiwa besar.